Tapi anakku, apa yang kita bicarakan ini, hanya kita berdua yang tahu. Rahasiakan ini sebaik-baiknya. Jika engkau sebarkan, aku akan menyangkal semua perkataanmu. Aku tidak memerlukan bantuanmu. Dan tidak ada gunanya bagimu mengutip ucapanku tentang hal ini di hadapan umat Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan rahasia besar yang disembunyikan seorang pastor kepada muridnya, hingga muridnya masuk Islam. Abdullah Al-Majorci adalah nama seorang muslim, yang dulunya seorang ulama Nasrani terkemuka. Ia lahir di Mallorca, sebuah kota di Spanyol, yang saat itu perang salib sedang berkecamuk. Ia pindah ke Tunisia yang dikuasai oleh Daulah Hafsyah. Sejak kecil, ia sudah sangat rajin dan taat dalam mempelajari agama Nasrani. Bahkan, ia mampu menghafal separuh Injil dalam waktu yang singkat. Namun akhirnya, ia memilih memeluk Islam karena dia mengetahui rahasia besar yang disembunyikan pasturnya tentang kebenaran Islam. Nah, sahabat kalbu, apakah rahasia besar yang disembunyikan? Kita masuk ke kisahnya. Nama asalnya adalah Anselm Turmeda, diubah menjadi Abdullah bin Abdullah et-Tarjuman. Itulah perubahan nama yang ia lakukan ketika ia masuk Islam. Ia memilih nama Tarjuman, karena ia bertugas sebagai penerjemah Sultan, yang berhubungan dengan bangsa Frank dalam surat menyurat. Palma, sebuah daerah di Mallorca, yang menjadi tempat kelahiran Abdullah Al-Majorci. Ia dinisbatkan kepada Mallorca karena kota ini adalah kota kelahirannya. Abdullah Al-Majorci mengisahkan perjalanan hidupnya dalam buku yang berjudul Tuhfatu Al-Arib Firat, Al-Ahli Esyalib. Ia berasal dari Mallorca, kota yang ia doakan agar kembali ke pangkuan Islam. Mallorca adalah kota besar yang berada di tepi laut Spanyol, dikelilingi oleh dua gunung yang menjulang. Di antara gunung-gunung itu, ada dataran rendah yang sempit, tempat para pedagang berdatangan dengan kapal-kapalnya. Di pinggir kota, terhampar hutan zaitun dan tin yang hijau. Kota ini juga diperkuat oleh 120 benteng, yang menjaga keamanannya. Di dalam kota, banyak mata air yang mengalir ke arah laut. Aku adalah anak tunggal ayahku, yang tinggal di kota Majorca. Kota ini menjadi sasaran perang salib. Ayahku menitipkanku kepada seorang pastor, untuk mendidikku sejak aku berusia 6 tahun. Di bawah bimbingan pastor itu, aku menghafal separuh Injil dalam 2 tahun saja. Lalu, aku mempelajari bahasa Injil dan ilmu logika bahasa, mantik, meskipun usiaku masih sangat muda. Aku meninggalkan Mallorca dan pergi ke kota Lleida, yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan bagi orang-orang Nasrani. Di sana, aku bergabung dengan ribuan pelajar Nasrani lainnya, yang dipimpin oleh seorang romo. Aku menghabiskan 6 tahun untuk mempelajari ilmu pasti, dan 4 tahun lagi untuk mempelajari Injil dengan bahasa aslinya. Dari Lleida, Abdullah berpindah ke Balunia, sebuah kota di wilayah Al-Anbardiyah. Kota ini dikenal sebagai kota ilmiah bagi orang-orang Nasrani pada masa itu. Ribuan penuntut ilmu Nasrani berdatangan setiap tahun untuk menimba ilmu di kota ini. Abdullah menetap di gereja, di bawah asuhan Uskup Agung Nicole Martel. Nicole Martel adalah seorang uskup yang sangat dihormati karena ilmu, agama, dan kezuhudannya. Ia berbeda dari uskup-uskup lainnya yang kurang berilmu. Abdullah Al-Majorci mengungkapkan kisahnya dengan Nicole Martel, "Aku belajar agama dan hukum Nasrani dari Nicole Martel, uskup agung yang mengasuhku. Aku selalu setia padanya, melayani dan mewakilinya dalam berbagai hal. Aku menjadi murid favoritnya. Ia mempercayakan padaku segala sesuatu, mulai dari kunci rumah, harta benda, hingga tempat makan dan minumnya. Hanya ada satu kunci yang tidak ia berikan padaku. Kunci itu membuka sebuah ruangan kecil di rumahnya, tempat ia menyendiri. Aku menduga, ruangan itu berisi harta karun, yang ia dapatkan dari orang-orang. Tapi, aku tidak yakin. Selama 10 tahun, aku menjadi murid dan pelayan Nicole Martel, uskup agung yang sangat dihormati. Namun, suatu ketika, ia sakit parah. Ia tidak mampu hadir dalam pertemuan-pertemuan dengan uskup-uskup lainnya seperti biasanya. Para uskup pun mengisi waktu dengan berdiskusi dan mengkaji keagamaan. Mereka membahas ayat Injil yang menyebutkan sabda Nabi Isa, sesungguhnya akan datang setelahnya seorang nabi, namanya Al-Baraklit.
Mereka penasaran, siapakah nabi yang akan datang sesudah Isa itu. Mereka saling berpendapat dan berdebat dengan ilmu dan pemahaman mereka masing-masing. Namun, nama nabi itu tetap menjadi misteri, dan diskusi pun tidak menemukan kesimpulan. Aku pergi menemui Nicole Martel yang sedang sakit. Ia menanyai aku, apa yang kalian bahas hari ini, saat aku tidak hadir? Aku ceritakan padanya, bahwa para uskup berbeda pendapat tentang nama Al-Baraklit. Fulan berkata begini, dan Fulan berkata begitu. Bagaimana denganmu? Tanyanya padaku. Aku ikut pendapat Kadi Fulan dalam tafsirnya terhadap Injil, jawabku. Lalu ia bilang, engkau salah. Fulan pun salah. Dan Fulan hampir benar. Tapi yang benar, bukan nama-nama yang kalian sebut dalam diskusi. Karena hanya seorang ulama yang ahli, yang bisa menafsirkan nama yang agung ini. Kalian masih jauh dari level itu. Ilmu kalian belum cukup. Aku langsung mencium kaki guruku, dan berkata, wahai tuanku, engkau tahu aku datang dari negeri yang jauh untuk belajar darimu. Aku sudah mengabdi padamu selama 10 tahun. Aku mendapat banyak ilmu darimu, yang tak terhitung jumlahnya. Semoga engkau berkenan memberitahuku tentang tafsir nama itu dengan kemurahan hatimu. Ia terisak-isak. Lalu berkata kepadaku, wahai anakku, demi Allah engkau telah menghormatiku dengan pengabdian dan pelayananmu. Tapi, aku takut jika nama ini kukatakan padamu, engkau akan dihabisi atau dimusuhi oleh orang-orang Nasrani dari segala penjuru. Tuan, demi Allah yang Maha Agung, dan demi Injil dan isinya, aku hanya berkata sesuai dengan perintahmu, jawabku meyakinkannya. Ia bilang, wahai anakku, ingatlah ketika kau pertama kali datang padaku dari negerimu, aku tanya padamu, apakah kau tinggal dekat dengan orang-orang Islam? Apakah kalian saling perang? Semua itu untuk mengujimu, seberapa besar kebencianmu pada Islam. Ketahuilah wahai anakku, bahwa Al-Baraklit itu adalah nama nabi mereka, umat Islam, Muhammad. Dialah yang menerima Alkitab yang keempat, Al-Quran, yang disampaikan oleh lisan Daniel, alaihissalam. Dia menyampaikan bahwa kita akan diturunkan kepadanya. Agamanya adalah agama yang benar. Dan milahnya adalah milah yang putin, seperti yang disebutkan di dalam Injil. Aku tanya padanya, Tuan, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Abdullah bimbang, sementara ia mempelajari Nasrani, hidup di tengah lingkungan Nasrani, dan belajar dari ulama besar Nasrani, tapi kebenaran ternyata ada pada Islam. Masuklah ke dalam agama Islam wahai anakku, jawabnya. Apakah keselamatan itu dengan memeluk Islam? Tanyaku. Betul. Selamat di dunia dan akhirat, jawabnya. Aku bertanya lagi padanya, wahai tuanku, orang yang cerdas pasti memilih yang terbaik dari yang ia ketahui. Jika engkau tahu kemuliaan agama Islam, apa yang menghalangi dirimu darinya? Ia berkata, anakku, sesungguhnya Allah baru menunjukkan padaku apa yang kukabarkan kepadamu, tentang keagungan Islam dan kemuliaan Nabi umat Islam ketika aku sudah tua dan lemah, aku tidak punya alasan, ini adalah bukti Allah untukku. Andai aku tahu hal ini ketika masih muda seperti dirimu, akan kurelakan segala sesuatu. Aku akan masuk ke dalam agama yang benar ini. Dan cinta dunia adalah akar dari segala kejahatan. Maksud dari perkataan Nicole Martel, di usianya yang lanjut, lebih sulit baginya untuk memeluk Islam. Ia sudah memiliki posisi yang tinggi. Orang yang berposisi lebih sulit untuk mengakui kebenaran. Risiko yang harus ia hadapi lebih besar. Tapi ia menyadari itu bukanlah alasan. Posisi, kehormatan, harta, dan semua hal dunia sudah terlanjur mengecap di hatinya. Ia menyadari cinta dunia adalah sumber keburukan. Pelajaran bagi kita, belajarlah agama Islam sebelum kita menjadi siapa-siapa. Karena semakin tinggi kita, semakin sulit kita untuk mengakui kebenaran. Apalagi jika kebenaran itu disampaikan oleh orang yang lebih rendah dari kita. Orang yang tidak berpendidikan, tidak berharta, atau tidak memiliki jabatan. Belajarlah agama selagi kita bukan siapa-siapa. Abdullah Al-Majorci meneruskan ceritanya. Aku tanya padanya, wahai tuanku, apakah engkau menyuruhku untuk berangkat ke negeri orang-orang muslim, dan masuk agama mereka? Jika engkau pintar dan menginginkan keselamatan, segera laksanakan itu. Engkau akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat, katanya. Tapi anakku, apa yang kita bicarakan ini, hanya kita berdua yang tahu. Rahasiakan ini sebaik-baiknya.
Jika engkau sebarkan, aku akan menyangkal semua perkataanmu. Aku tidak memerlukan bantuanmu. Dan tidak ada gunanya bagimu mengutip ucapanku tentang hal ini di hadapan umat Nasrani. Ia memberi peringatan. Maksudnya, orang-orang tidak akan percaya padamu jika engkau mendengar hal itu dariku. Dan aku pun akan menyangkal ucapanmu di depan mereka. Jadi, engkau sendiri yang akan rugi dan tersiksa. Tuanku, aku berlindung kepada Allah dari hal itu. Kujanjikan padanya sesuai yang ia inginkan. Aku berpamitan pada guruku dan mencari cara untuk meninggalkan daerah ini. Ia mendoakanku dan memberiku 50 dinar emas sebagai bekal. Aku berlayar menuju kampung halamanku, Mallorca. Di Mallorca, aku bersama orang tuaku selama 6 bulan. Lalu, aku berangkat ke Pulau Sisilia dan tinggal di sana selama 5 bulan, sambil menanti kendaraan yang akan membawaku ke negeri orang-orang Muslim. Akhirnya, kendaraan itu datang. Dari Sisilia aku melanjutkan perjalanan ke Tunisia. Ketika aku tiba di Tunisia, ada rahib-rahib Nasrani yang mengetahui kedatanganku. Mereka pun menyambutku dan mengajakku ke tempat mereka. Aku pun bergabung dengan mereka selama 4 bulan. Kemudian, aku menanyakan kepada mereka, apakah di negeri ini, penguasanya melindungi hak-hak seorang Nasrani. Saat itu, Sultan yang memerintah di Tunisia adalah Abu Al-Abbas Ahmad Rahimahullah. Mereka mengatakan bahwa penguasa negeri ini adalah penguasa yang adil. Salah satu orang kepercayaannya adalah Yusuf At-Taib. Ia terkenal dengan kebaikannya. Aku pun merasa gembira mendengar hal itu. Aku bertanya lagi kepada mereka, di mana rumah orang baik itu. Mereka menunjukkan padaku arahnya. Aku pun pergi menemui dia. Aku ceritakan padanya tentang diriku, dan tujuan kedatanganku adalah untuk masuk Islam. Orang itu sangat senang mendengar ceritaku. Ia ingin membantuku mewujudkan kebaikan itu. Lalu ia mengajakku naik kudanya. Dan ia mengantarku ke istana Sultan Abu Al-Abbas. Setelah sampai di istana, Yusuf Al-Khair memberitahu Sultan tentang diriku. Aku minta izin Sultan untuk tinggal di negerinya, dan ia pun memberikannya. Hal pertama yang ia tanyakan padaku adalah berapa umurku. Aku jawab, umurku 35 tahun. Lalu ia tanyakan, apa saja ilmu yang sudah kudalami. Aku pun sebutkan padanya. Ia berkata, Anda datang dengan niat mulia. Masuklah ke dalam Islam, dengan barokah dari Allah. Aku berbisik kepada Yusuf, yang menjadi juru bahasaku, sampaikan kepada Sultan, seseorang yang meninggalkan agamanya, pasti akan dihina dan dicaci oleh pemeluk agamanya. Aku berharap dengan kemurahan hati Anda mau mengumpulkan para pedagang dan rahib Nasrani, dan Anda mendengarkan apa yang mereka katakan di depanku. Saat itu aku akan nyatakan keislamanku insya Allah. Ia menjawab lewat juru bahasanya, Anda minta hal yang sama dengan Abdullah bin Salam, yang ingin memeluk Islam. Rasulullah pun mengumpulkan para rahib dan pedagang Nasrani. Sultan menyuruhku masuk ke sebuah ruangan yang dekat dengan tempatnya. Ia menunggu kedatangan orang-orang Nasrani, lalu ia tanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang pastor yang baru saja datang? Mereka menjawab, wahai Tuan kami, dia adalah ulama besar agama kami. Para sesepuh kami mengaku bahwa tidak ada yang melebihi ilmunya dalam agama kami. Sultan bertanya lagi, bagaimana jika dia masuk Islam? Kami berlindung kepada Allah dari hal itu. Dia tidak mungkin melakukan itu, jawab mereka. Setelah Sultan mendengar jawaban orang-orang Nasrani, ia memanggilku. Aku pun datang ke hadapannya. Aku pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas, di depan orang-orang Nasrani itu. Syahadatku seakan-akan menampar muka-muka mereka. Mereka langsung menyalahkanku, dia mengucapkan itu karena ingin menikah. Karena pastor-pastor kami tidak menikah. Mereka pun pergi dari ruangan itu dengan marah dan sedih. Kemudian Sultan memberiku 4 dinar setiap hari, dan menikahkanku dengan putri Al-Hajj Muhammad Safar. Ketika aku mau menikah, Sultan memberiku 100 dinar emas dan memberiku pakaian baru. Dan aku pun menikah. Dari pernikahan itu aku punya beberapa anak. Salah satunya aku beri nama Muhammad. Aku berharap berkah, dengan menamainya dengan nama Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kisah dari seorang pastor yang menemukan kebenaran dalam kitabnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.